semuanya, perkenalkan nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Najwa Harinisa dari kelompok 5. Dalam video ini kami akan menyampaikan rangkuman singkat mengenai dua materi penting dalam pendidikan Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga video ini bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahrayu Anita dari kelompok 5 yang akan menjelaskan apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan simboyan nasional Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dalam perbedaan terdapat ada persatuan. Bhinneka Tunggal Ika merupakan suatu hal yang dapat mencerminkan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika diabadikan di bawah lambang negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemui di cakar burung Garuda Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika sangat penting sekali, bukan? Lalu, apa kalian tahu arti makna dari tersembunyi dari Bhinneka Tunggal Ika, serta apakah kalian tahu sejarah tentang dibalik Bhinneka Tunggal Ika? Nah, simak penjelasan rangkuman kali ini. Berikut arti makna Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman yang satu. Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan konsep bahwa meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya, bangsa Indonesia tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keragaman tersebut diakui, dihargai, dan disatukan semangat dan persatuan, toleransi, dan saling menghormati. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini mengajarkan pentingnya toleransi, nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan dalam harmoni di tengah perbedaan masyarakat. Indonesia diharapkan mampu menghormati hak-hak orang lain dalam beragam keyakinan dan budaya. Persatuan dalam perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam suku, agama, budaya, persatuan dan persaudaraan harus dijaga. Semua warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab dalam mencapai kemajuan bersama dan membangun bangsa Indonesia yang kuat. Kekayaan budaya dan keunikan Bhinneka Tunggal Ika akan mencerminkan kekayaan budaya Indonesia yang terdiri dari berbagai tradisi, bahasa, seni, dan adat istiadat yang berbeda. Semua kekayaan budaya merupakan warisan yang harus dijaga dan dipertahankan sebagai identitas bangsa Indonesia. Oke, sekian dari saya, Zahra Anita dari kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar. Saya dari kelompok 5. Saya akan membacakan rangkuman Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, berikut fungsi Bhinneka Tunggal Ika. Mempertahankan kerukunan sosial. Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan dalam menjaga kerukunan sosial di Indonesia. Semboyan ini mengajarkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan hidup berdampingan dan harmoni di tengah perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Menghormati perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika mendorong masyarakat Indonesia untuk menghormati perbedaan dalam suku, ras, agama, dan budaya. Semboyan ini mengajarkan pentingnya mengakui dan menghargai hak-hak individu dan kelompok untuk menjalankan kepercayaan dan budaya mereka sendiri. Membangun persatuan. Bhinneka Tunggal Ika menekankan pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Semboyan ini mengajarkan bahwa meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Fungsi semboyan ini adalah memperkuat ikatan persaudaraan dan kerjasama antar negara dalam mencapai kemajuan bersama. Menghargai keanekaragaman budaya. Bhinneka Tunggal Ika mempromosikan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya di Indonesia. Semboyan ini mengajarkan pentingnya menjaga dan memelihara warisan budaya yang beragam sebagai identitas bangsa kaya dan berwarna. Memperkuat identitas nasional. Bhinneka Tunggal Ika menjadi simbol dari keberagaman dan persatuan dalam bingkai kehidupan nasional Indonesia.
Semboyan ini memperkuat identitas nasional sebagai bangsa yang beragam, namun tetap bersatu dalam semangat persatuan, kesetaraan, dan keadilan. Berikut sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, sejarah Bhinneka Tunggal Ika bermula pada abad ke-14 Masehi di Pulau Jawa, tepatnya di Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini pertama kali ditemukan dalam prasasti Tugu yang ditemukan di Desa Ciaruteun Ilir, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini berasal dari masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1356 Masehi. Prasasti Tugu menyampaikan pesan tentang persatuan dan kerukunan di tengah perbedaan dalam beragama. Prasasti ini berisi kutipan dari Kitab Sutasoma, salah satu karya sastra dari Pangarang Jawa kuno. MPU Tantular. Kutipan tersebut berbunyi wan wengi windu sinunggal winuwus Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda, dalam perbedaan itu tetap ada kesatuan. Pada saat itu, Bhinneka Tunggal Ika dalam prasasti Tugu menegaskan pentingnya toleransi dan persatuan di antara berbagai kepercayaan dan keyakinan yang ada di Nusantara. Semboyan ini mengarisi bawah nilai-nilai pluralisme dan harmoni dalam kehidupan agama. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika diadopsi sebagai semboyan nasional pada 18 Agustus 1950. Semboyan ini secara resmi dijadikan semboyan negara dan dituangkan dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945. Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip melandasi kerukunan dan persatuan di Indonesia. Menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan budaya sebagai sumber kekayaan bangsa. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah NKRI, negara yang berbentuk republik memiliki sistem pemerintahan kesatuan. Berikut adalah beberapa poin-poin penting tentang NKRI. 1. Bentuk negara. Republik yang berarti bahwa negara ini dipimpin oleh seorang presiden dan memiliki sistem pemerintahan yang demokratis. 2. Sistem pemerintahan. Kesatuan yang berarti bahwa kesatuan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memiliki kekuasaan yang terbatas. 3. Pemerintahan dipimpin oleh presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden memiliki peran sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 4. Kedaulatan dipegang oleh rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan ini diwujudkan melalui pemilihan umum dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. 5. Karakteristik. NKRI memiliki beberapa karakteristik seperti 1. Konstitusi yaitu Undang-Undang 1945. 2. Kepala negara yaitu Presiden. 3. Parlemen yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 4. Satu pemerintahan pusat yang memegang kekuasaan tertinggi. Tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera. NKRI memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan perekonomian dan perkuatan kesatuan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Gita Fitri. Saya dari kelompok 4. Saya di sini ingin menjelaskan NKRI memiliki beberapa kelebihan seperti 1. Efisiensi.
pengambilan keputusan lebih cepat dan efektif karena kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. 2. Stabilitas. NKRI lebih stabil dan kuat dalam menghadapi tantangan karena memiliki pemerintahan yang terpusat dan kuat. Ketiga, kesatuan. NKRI menguatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa karena memiliki satu konstitusi, satu kepala negara, dan satu pemerintahan pusat. Namun NKRI juga memiliki beberapa tantangan seperti satu, kesenjangan. Kesenjangan antara pusat dan daerah dapat terjadi karena kekuasaan yang tidak seimbang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat terbatas karena kekuasaan yang terpusat di pemerintah pusat. Otonomi daerah yang terbatas karena kekuasaan yang terpusat di pemerintahan pusat. Dalam keseluruhan, NKRI memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Karena mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa, NKRI memiliki beberapa kelebihan dan tantangan. Namun dengan kerjasama dan partisipasi masyarakat, NKRI dapat terus maju dan berkembang. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan mengenai Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga kita semua dapat menerapkan nilai-nilai persatuan, hargai perbedaan, Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari Kelompok 5 mengucapkan wassalamualaikum.